Halo semua, gue Aston Utan, and you're watching Single Origins Podcast. Tamu kita hari ini memiliki pengalaman karir yang beragam. Awalnya berkarir di kementerian, ia memutuskan untuk beralih ke dunia kopi yang berawal dari kebiasaannya mengunjung kedai kopi di berbagai negara saat dinas. Hal ini mendorongnya untuk menjadi juri kompetisi kopi, coffee curator, dan mendirikan Pigeonhole Coffee. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal SCAI. Tak hanya itu, dia juga aktif berbagi seputar dunia kopi melalui akun sosial medianya @masfotokopi yang mengulas tempat-tempat ngopi. Penasaran cerita lengkapnya? Yuk dengar dari Gusti langsung. Welcome to Single Origins. Thank you, Aston. Thank you Gusti udah dateng, meskipun sering ketemu di kafe juga ya. Sangat sering. Gue sih pertama kenal lu ya pas lebih ke udah mau ngomongin Pigeonhole ya. Ya. Udah sering ketemu di coffee show, sudah sering ketemu pasti ya biasalah sharing coffees and events and things like that. Terus ya terakhir berapa tahun-tahun terakhir ini kayaknya lebih sering ketemu lu daripada gue ketemu Yanto. Iya, bisa. Bisa. Sorry ya Toh. Nah, it's good to have you on the show. Gue juga baru found out that emang lu sebelum taken on these roles and before coffee juga sempet jadi ini ya ASN ya. Yes. Gitu. Yes. That's very interesting. I'm looking forward to listen to your story juga. Please help us get to know you better gitu from your career dari awal sampai sekarang gitu. Oke, gue mulai dari mana ya? Bebas, santai. Gue mulai ini deh. Coffee tuh emang ini ya. Tadinya itu sebenarnya bukan goals gue sebetulnya. Tapi I love coffee. Everything around coffee itu gue suka gitu. Even before inilah ya. Even before si specialty scene mulai dibahas lah ya gitu di tahun 2005-an something kan ya gitu 2005 something. Itu emang apalagi setelah specialty masuk ya. Itu getting more interesting buat gue gitu. Kok kayaknya semua yang di sekitarnya itu gue pertama lihat bar coffee bar dulu lah ya. Coffee bar dan everything surrounding tuh very interesting buat gue. Tapi gue dulu karir berangkat adalah benar lo bilang tadi ASN. Dulu namanya pegawai negeri sipil. I was actually a telecommunication engineer. Cool. Jadi gue knowing so much lah about telecommunication gitu sebenarnya. Dan gue masuk di kementerian tuh emang pada saat kementerian itu baru mulai ngurusin yang namanya telekomunikasi. Mulai serius ngomongin telecommunication tuh pada saat gue baru masuk gitu. Right. Jadi emang pas banget timingnya gitu. Gue masuk di 99 kalau lo kan kayaknya 2000-an udah ngerti ini ya. Udah bukan anak kecil lagi kan 2000. Lo inget Y2K kan dulu? Ingat. Nah, itu I was there gitu. Gue yang jaga posko itu dulu. Oh iya. Gitu. National itu itu I was there. Gue yang jagain posko. Zaman itu pemerintah cukup worried juga. Yes. Jadi itu ada kayak national posko gitu yang ngurusin semua strategic sektor gitu. Gitu. I was there gitu. Ngelihat tuh beneran ngelihat gitu, beneran ngelihat ada glitch, beneran ngelihat ada segala macam ada semua lah gitu. Kejadian semua itu kerekam dan gue one of the team behind untuk inilah ya untuk coordinate semua ininya gitu. Nah gue di kementerian sekarang udah nggak ada dulu kementerian tuh namanya Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Terus berubah jadi komunikasi dan informatika, sekarang jadi Komdigi kalau nggak salah, komunikasi dan digital. Dulu itu gue karena gue termasuk perintis di situ, kayak gue cukup dilibatkan banyak peristiwa negeri ini gitu. Y2K itu, terus gue pernah pembelian F-16
Oh. Oke. F-16 itu gue ada juga. Fighter jet? Yes. Oke. Dash jet gitu yang dulu kontroversial. Iya, gitu. iya, iya. Terus gue pernah ada di peristiwa apa? Kalau apa F-16 pernah di peristiwa yang dulu kan sempat remote mobil tuh dulu kan sangat konvensional gitu ya. Terus tiba-tiba bisa nyalain mesin dari remote. Oh, ya. Itu kan di tahun 2000 sekian gitu juga. Nah, yang itu nggak harus pakai kunci iya, kan? iya. Actually ada peristiwa besar waktu itu. Oh iya. Pada saat pernikahan itu. Jadi banyak Toyota lah waktu itu ditarik lah gitu. Oh, Karena di callback ya. Ada apa ya, karena frekuensi dulu diaturnya nggak ini, jadi banyak yang Avanza nyambung ke ini, Avanza nyambung ke ya. Gitu. Actually lumayan quite disaster pada waktu itu, tapi nggak pernah diinin ke publik. Oke. Itu terus sampai terakhir gue ngurusin di situ, ini, gue matiin TV analog. Oh iya. Iya. Maksudnya? Kan lu sekarang udah nggak ada TV analog kan lu sekarang udah nggak ada. Yes. Ya kan. Jadi karena ya ada alasan teknisnya, itu frekuensi mesti diambil sama negara untuk supaya kita keluar di handphone tuh ada 5G. Iya. Ya, 5G itu sebenarnya ngambil frekuensi punya TV-TV itu. TV-TV inilah. Dulu kan TVRI, Iya, RCTI, ada lo bisa ngidupin dari antena aja. Bener. Itu antenanya masih ada kan gitu. Itu langsung keluar kan TV gitu. Sekarang lo nggak ada. Iya, sekarang semua fiber sekarang optik kan. harus semua apapun ya lewat IP Iya. lewat segala macam. Gitu. Jadi frekuensi itu harus diambil sama negara tuh. Nah, gue yang matiin itu dulu. Oh iya. Jadi itu gue terakhir itu. Wow. Terakhir itu gue itu. Jadi gue masih inget kalau nyari channel pasti kayak searching gitu tuh di TV analognya kan, kayak baru kayak dapet nih ya, gitu. Kayak kan. Channel 43 UHF tuh RCTI kan. Harus ngafal zaman dulu kan. Sekarang gitu. pusing ngafal kayak kalau cable TV, wah ini ESPN di mana ya? Ya kan kayak gue lupa nih 400. Banyak banget kan gitu. Banyak banget. Betul. Gitu. Jadi itulah. Jadi itu terakhir, project gue terakhir sebelum akhirnya gue resign. Gue resign dari Kominfo karena gue something politically yang gue nggak bisa, gue nggak accept lah gitu. Karena gue di situ lumayan, menurutnya apa ya, lumayan lama soalnya di situ. Iya, berapa tahun total? 14. That's a long fucking time, dude. Wow. Karena lumayan, bentar lagi udah lumayan lah, udah lumayan on top lah gitu di situ. Cuman ya, gue menemukan politically yang gue nggak accept, akhirnya gue memilih untuk resign. Tapi during the day, karena gue dulu kerjaan gue adalah muter-muter ke segala macam negara dan segala macam. Ya, karena gue suka kopi yang tadi, gue kemana-mana selalu mencari itu yang namanya si kopi-kopian itu lah, gitu di mana-mana. Gitu. Sampai somehow gue finding sesuatu yang gue dulu sempat mau bikin kayak kayak dokumentasi gitu, foto apa segala macam yang kayak gue mesti ngumpulin deh karena gue suka gitu di ini. Tapi kan dulu tuh kayaknya masa gue bikin album foto ya gitu kan. Zaman dulu tuh kayak bikin album foto gitu kan kayaknya aneh gitu. Paling gitu dikit kan. buku kali ya. Iya, bikin buku gitu kan. Karena gue ini gitu, karena gue pengen aja gitu punya ini. Sebelum namanya konten-konten. Iya, sebelum namanya konten. Pada saat itu gue ketemu dengan Instagram. Iya. Gitu. Instagram itu ternyata kira-kira what year? 2009 ya? Oh, oke. Jadi itu benar-benar awal-awal dong. Ya, karena gue inget benar-benar awal-awal Instagram dan ada istilahnya influencer ya. Iya. Itu pas gue mulai CG. Iya. Yang pertama di Sudirman, which is 2011. Iya. Karena gue inget banget zaman dulu tuh ada aja orang datang pagi-pagi, pesan makanan, naik ke kursi, terus foto ke bawah. Iya. I was like, gue dari bar ya, jam 8 pagi, ini orang ngapain
ngapain Yeah, gitu. yeah, yeah, Atau kayak rame-rame, Yeah. satu yang potong telur, Yeah. 5 orang yang ngevideo, ya kan? Yeah. Gue kayak ngapain nih orang Yeah, gitu. yeah, yeah. Waktu itu juga si IG-nya CG gue masih pegang, meskipun hari ini masih pegang, tapi dulu gue yang full time manage kan. Terus gue kayak ngapain nih orang? Oh, terus habis itu belum lama di tag kan. Akhirnya gitu. nyambung. Oke. Oh, terus Yeah. jadi toko nambah lebih rame. Yeah. Oke. Akhirnya nyambung. Iya. Tapi Yeah. awalnya kayak ngapain nih orang, Yeah, ya kan yeah, gitu. I get it, but I was like, is this really gonna Yeah. be something, ya kan? Zaman dulu juga bener-bener yang OG gitu, kayak si G, ini G, si Hobi kopi kan? Eats and Treats, Yeah. enggak, Sebelum hobi kopi ya? Oh, makanan. Sebelum, ya. Dulu telur, bro. Oke. Belum espresso Oke, gitu, oke. masih Iya, telur iya, yang iya, meleler iya, iya, gitu. iya. Oke. Itu zaman Iya, dulu, iya, dan iya. flat lay. Iya, Wah, iya. udah. Flat lay, bener. Jadi yang OG sama even sampai sekarang kalau masih ketemu masih suka cerita tentang zaman dulu gitu. Si Muli, My Fun Food Diary juga. Wah, itu yang udah dari angkatan 1 lah. Iya, gitu, itu My Fun yang Food Diary OG. itu lama banget tuh, OG banget tuh udah. Iya, makanya. Iya. Bahkan lu sebelum itu ya Iya, mulainya ya. iya. Oke. Tapi dulu gue emang personal purposes kan gitu. Ya, Gitu kan, alias gitu. yang lu mau ngedokumentasi your hobby slash like research slash hopping lah ya kan. Terus sampai suatu hari gue pas yang mungkin era-era lo yang mulai heran itu banyak banget Instagramer yang foto-foto Yeah. makanan dan segala macem. Dan kayaknya waktu itu ada satu masa Instagramer tuh dimusuhin sama semua kafe. Ada yang bikin kopi tumpah lah, lo kalau inget yang kopi di inget gak lo? Kok Kayaknya belum pernah terjadi di kafe gue. Yang setahu gue ya Iya, gitu. iya. Tapi Kayaknya itu mereka rame nggak di berani mana-mana. kalau ketemu gue kayaknya. Gitu. tapi itu rame di mana-mana tuh. Iya, gue pernah Lo pasti- dengar lo sih. pasti Gue juga tahu lah lihat itu. kayak ini kan. Oke. Jadi dulu tuh ada masa tuh yang Instagramer tuh kayak dimusuhin, terus yang apa ya? Gue tuh cuman mikir ini pasti ada hubungannya gitu. Ada hubungannya si Instagramer ini bikin rame walaupun dengan cara apapun dengan si kedai kopinya. Somehow gue coming up dengan gimana gue bikin aja sendiri gitu ya Yeah. tentang kopi. Tapi lebih khusus Tapi lebih ya ke apa ya? Lebih ke vibe-nya, lebih ke ininya gitu, lebih ke bukan ke sini ya, bukan ke kopinya, tapi Yeah. lebih ke suasana si kedai kopinya. Terus di kedai kopi itu banyak orang lalu lalang. Itu kan pokoknya nggak tahu keren aja gitu. Kalau orang di kedai kopi itu kayak semua keren aja gitu lewat. Apalagi barnya keren kan gitu. Iya. Jadi Of course there's some sort of aesthetics lah ya. Yes. Meskipun gua nggak suka pakai kata itu lagi, tapi emang it's undeniable gitu. Yeah. Kayak pasti ada something romantic about coffee shop gitu. Mau kecil, mau gede, mau vibes-nya gimana, kayak the variety Yep. dan makes every shop most shops tuh ada uniqueness, Yeah. which is ya semacam creativity lah, ya nggak sih, dengan desain, dengan baristanya juga, ya kan, dari beverage-nya juga, emang menarik sih, Yeah. and ya you're right, banyak orang suka follow pages yang lihat all these different varieties yeah. of coffee gitu, coffee shops gitu. coffee shop. Bahkan emang your apa tuh Mas Fotokopi juga bisa dibilang juga gak spesifik ke Indo doang ya kan? Maksudnya you feature a lot of cafes. Dari start awal tuh kayaknya malah banyakan Thailand dan Indonesia. Thailand dan Indonesia di banyak. Oke. Tapi Gitu, sampai I've seen cafes which I've been to juga ya kan, dari everywhere around the world gitu. Meskipun belum tentu emang lu yang ambil kan, tapi ya lu lebih bantu untuk ya kan. Awalnya tuh sebenarnya gua doang. Iya, of course. Cuma pada awalnya gua doang, terus tapi tiba-tiba akhirnya ini kenapa semua orang tiba-tiba jadi nge-tag gitu. Udah lah, sama-sama bantu kan gitu. Yeah. Hitungannya sama-sama bantuin juga. Bener. Mereka mungkin juga mau hidup juga Instagramer dengan ini gitu kan. Terus si kedai kopi kan juga punya harapan juga ada traffic mungkin Yes, of course. dari konten Of course. gitu kan. Udah kita coba deh gitu bikin kayak
jadi kayak curate kan gitu, jadi kayak curate pages, curating pages gitu kan. Ya udah sampai sekarang gitu ya, Iya. sampai sekarang gue masih sampai sekarang itu karena gue suka gitu. Jadi setiap kali ada ini, makanya gue kadang-kadang tuh kalau misalnya tiba-tiba ada anak nanya yang baru yang mana, tuh kadang-kadang gue tahu sih sebenarnya yang Iya. baru tuh apa aja. Iya, gitu. iya, Karena iya. itu sering aja gitu ada Iya, yang ada nge-tag tuh, aja yang yang nge-tag. nge-tag tuh ada aja. Apalagi sekarang yang collaborate post kan, Yes, kayak yes. wah itu udah pasti Yes. banyak Iya, ya kan iya. gitu. Itu pun even our own Instagram banyak banget yang Minta ask for iya, collab ya. heeh. Cuman ya we don't really do that with individuals lah Yeah, ya, kita yeah, lebih ke yeah. brands. Tapi ya not saying that's not a good thing. They actually take beautiful photos juga. Paling gua kayak up di story atau gua repost gitu, things like that gitu. Tapi menurut gua itu juga feature yang baru yang cukup dahsyat juga ya secara Dahsyat banget tuh, yang collab terakhir. collab post juga cukup Somehow dahsyat. jadi sharing traffic aja kan jadinya. Iya, tapi kayak exposure-nya lumayan exponential. Yes, Ya nggak sih, yeah. bukan cuma double, tapi Yeah. cukup exponential terus masuk ke ya algoritma masuk ke Yeah. FYP-nya juga jadi cukup kenceng gitu. Wild sih, wild. Kalau Iya. emang pas banget ya collab. Wah men, pas yang gua buka teras sih, wah gila. Ya, itu bener. CG gue emang ngajak dia karena dia salah satu teman lama Ya, kan. Toh pun dia juga food photographer pertama, menu kita yang paling pertama. Jadi gue kenal dia pas dia food photographer. Dulu dia partneran sama siapa tuh namanya, si Ruby. Nah, Mereka berdua dulu. Yang foto menu kita pertama tuh. Ya. Sampai ya udah Tera karena 10 year anniversary gue ajak juga ke sini preview. Wah. Parah. Tera itu ini soalnya Instagramable soalnya. Iya sih, gue emang Semua bikin warna kayak gitu orange-nya, sih. warna orange-nya, Iya warna sih. itu emang Victim of my own idea, emang sering banget itu terjadi sama gue. Gitu. emang fitnya ini banget tuh, kemakan banget sama Instagram gitu. Iya sih. Jadi makanya setiap kali mau konten apa, siapa yang nge-tag itu pasti kena gitu. Iya. Lumayan sih. Tapi sampai. emang setiap zaman tuh emang beda-beda sih. Itulah, jadi gue bikin si Mas Fotokopi itu, gue anonymous. Nggak pernah tahu siapa di belakangnya, karena emang gue nggak pengen aja gitu. Ada satu masa tuh dulu yang gue foto, gue bikin sendiri, terus ownernya nanya, nih yang mana orangnya gitu. Nah, gue suka tuh yang kayak gitu. Maksud lu? Owner kedai kopinya itu nanya, nih orangnya mana? Guenya udah nggak ada. Iya. Misalnya udah datang ke tokonya, terus gue ini foto, siapa? gue capture, gue masukin, gue post dan segala macam. Terus rame kan gitu. Si owner itu nanya yang mana, itu dia nggak pernah tahu. Iya. Jadi yang tahu emang cuma yang dulu tuh yang tahu cuma yang tahu aja. Iya. I think you are maybe one of the first generation yang kayak gitu nggak sih? Especially for yang spesifik ke coffee. Spesifik kopi, ya. Iya. Spesifik kopi ya. Now there's a new generation juga kan, si Martin Tan, si Steven, mereka cukup gercep juga sekarang ya. Maksudnya buka, Cepet dateng, banget. cepet banget ya Cepet kan. banget. And then there's more and more as well now ya kan, with not only cafes tapi kayak FOMO places, Jakarta coffee spot gitu. But you're definitely an OG in that one sih gitu. Tapi ya orang kan lu banyak feature cafe yang di luar Indo juga kan gitu. Orang bingung nggak sih? Itu Mas Kopo fotokopi artinya apa sih, kan itu Indo banget kan? Mass photocopy. Iya. They thought it's like a big photocopier or something like that. Anak-anak Thailand yang ini ya, yang beneran nanya gitu, itu nanya ke gue gitu kan. Ini apa sih artinya sebenarnya gitu. Dulu tuh emang beneran mau ngomongin foto dan kopi kan gitu. Terus dijadiin satu. Ya udahlah ya. Namanya itu aja. Kayaknya lucu gitu. deh ya kan. Kayaknya lucu gitu. Yeah, that's true. Tapi sampai istri lu juga bikin kan? Iya. Bener. Emang itu tadinya mau di gender gitu maksudnya awalnya. Lebih spesifik. Ini lebih ke cewek, tadinya lebih cowok. Tadinya mau gitu niatnya. Cuman ya somehow cuman gue aja lah gitu. Di Thailand itu gue sempet ke Chiang Mai, gue sempet kayak fan meeting gue di Chiang Mai. Keren.
Mereka gila sih. Di Chiang Mai itu gila sih. Tapi dia juga banyak account yang specifically orang datang buat iniin kafe, iya. Karena gue emang nggak terlalu sering ke Thailand ya, tapi berapa bulan yang lalu gue ke Bangkok, cuman berdua sama bini gue. Kita kadang-kadang suka traveling cuman berdua aja, cuman berapa hari gitu biar reset ya. Cuman kayak mau nyari tempat-tempat buat muter lah ya kan gitu. Oh ternyata banyak account yang spesifik buat kayak gitu juga di Thailand dan cukup kenceng gitu. Betul. Karena mereka mungkin mirip ya secara culture. Iya ya. Secara culture sih lumayan mirip sama kita. Dan mereka juga appreciate kayak interior design, aesthetics, things like that ya kan. Iya, gokil sih. Nah, abis itu Pigeonhole? Abis itu gue emang karena tadi gue seneng kopi dan gue seneng dengan dokumentasinya dan segala macam, sampai akhirnya gue berpikir gue kayaknya mesti buat kopi sendiri. Tapi gue nggak, dari dulu gue pengennya kecil. Dari dulu pengennya cuman sekedar, gue pengennya cuman warung kopi kecil, intimate, terus neighborhood gitu kan dari dulu. Jadi akhirnya, dan gue dulu sempat ya gue bareng bini gue punya toko baju dulu, toko clothing, toko thrifting dulu, terus gue rubah toko bajunya itu gue rubah jadi sekarang namanya Pigeonhole gitu. Ya gue apply lah apapun yang gue dapat selama ini gitu, selama gue jalan-jalan dan segala macam into that little place gitu di itu. Kenapa namanya Pigeonhole? Jalan Merpati itu berkesan banget buat gue, itu satu. Itu Jalan Merpati karena emang bangunan itu Jalan Merpati dan gue punya sejarah khusus lah gitu di Jalan Merpati itu. Jadi gue berangkatnya itu, si Merpatinya itu gitu. Nah kenapa Pigeonhole tuh supaya gue pengennya kecil aja sebenarnya. Pigeonhole tuh lubang surat itu kan, gitu. Gue pengennya cuma segitu aja gitu di ini. Gitu. Zaman itu lagi gue set up si kedai kopi itu tuh lagi zamannya rustic tuh. Ya. Di zamannya rustic semua tuh vintage, rustic dan segala macam. That's it, gue masukin itu semua ke konsepnya. Inilah konsepnya Pigeonhole gitu. Ya wala ya itu dia. Jadi during the time tuh gue menikmati masa kayak Tera juga. Itu yang ini gitu. Awal-awal sih seru-seru aja ya, meskipun chaotic gimana gitu. Terus ya habis berapa lama juga sulit juga ya kan. Orang tuh ini ya estetik segala macam rame. Terus orang tuh banyak tuh pengunjung tuh kayaknya kan ya gue sama lo kayak mirip deh, kayak misalnya ada yang jatuh dikit bunganya gue harus benerin. Ya itu gue control freak banget kan. Perfectionist, control freak itu. Tapi ya buat orang-orang kayak kita tuh it matters details ya kan. Tapi untuk 80% mungkin mereka nggak peduli juga ya kan. Tapi I know what you mean. Kan? Jadi gue banyak banget perintilan di toko itu. Gue kan banyak banget vintage vase, vintage segala macam gue taruh di situ. Tuh banyak tuh yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba geser, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba gimana? Tiba-tiba kan? Tiba-tiba berubah warna. Betul. Jadi ya gue mengalami shock culture itu di situ. Damn. Gue waktu buka toko tuh nggak kayak gitu, buka toko clothing itu, toko baju tuh nggak kayak gitu karena trafiknya mungkin nggak segitu dalam satu waktu rame gitu kan. Nah beda banget sama kedai kopi itu, anjir gitu, penuh terus, gue nggak bisa ngontrol apapun di situ, udah deh. Emang nggak bisa, sebisa ya lu jangan ngarep kayak dari buka sampai kapan tuh sama gitu, pasti berubah terus gitu dan pasti makin lama makin jelek. Tapi make sense dong. Ya kan? Karena makin banyak orang datang, makin banyak orang pakai mejanya, pakai tempat duduknya, makin ada resiko untuk hal yang rusak, ya kan? Mesin sering lebih banyak dipakai, ya pasti lebih gampang untuk rusak gitu. Jadi ya asal masih make sense,
gue oke lah, gue masih paham gitu. Paling perlu di renew ya kan, perlu kita we need to fix this atau kita harus get a new table or kita harus whatever lah gitu. Sebisa mungkin jangan sampai personal things that mean something to you lu taruh di coffee shop deh, itu udah bye bye gitu. Gue pernah soalnya emang itu. Gue juga pernah, sering kali. Gue justru kalau masih ada barang itu di coffee shop gue dan masih utuh, gue agak surprise gitu ya kan, kayak cup gue masih ada nih Coffee Collective, paling cuman kotor doang nggak pernah dicuci ya kan, tapi masih utuh gitu. Artinya anak-anak gue lumayan careful atau nggak ada yang sembarangan pakai cup gue nih ya kan. Itu kurang lebih ya begitu deh itu dia. Jadi banyak personal item, banyak yang ya karena gue pikir jadi nambah estetikanya ini gitu kan, ditaruh di sini dan segala macam gitu. Secara teori betul. Itu sama lah awal-awal. Iya pengennya buka kafe kecil aja, satu aja ya kan, tapi nggak membayang seberapa ribetnya untuk ngurusin kafe ya kan, ngurusin orang, kafe, kopi. Itu tuh nggak kebayang di gue di awal. Iya, Gua nggak semua kebayang. orang Jack, bukan lu doang gitu. Gue nggak kebayang Sama kayak setiap kali kalau terima interview barista kan, 5 tahun ke depan gitu. Mungkin 80% lah. Saya pengen buka kedai kecil sendiri, yang kecil-kecil aja Pak. Yakin lo. Mungkin habis lu kerja sama gua, mungkin lu gak mau buka kafe lagi lo, cek. Karena semua realitinya lu bakal experience ya kan gitu. Aku pikir hidup gua seindah itu gitu di kerjaan gua ya gitu. Not necessarily. Betul. Dan itu emang jadi ini aja ya, in my path life gue gitu tuh emang jadi macem-macem aja gitu. Jadi sekarang gue ngalamin macem-macem banget gitu, yang gue akhirnya banyak banget belajar macem-macem lah gitu. Dari sekedar cuman dari sekedar yang tadi gue beneran pemerintahan, terus kemudian gue jadi Instagramer gitu. Terus gue sekarang running kopi, dan ya gue sampai sekarang gue masih megang roasting sendiri kan gitu kan. Sampai sekarang masih megang roasting sendiri karena emang gue pernah sekali nyerahin ke orang lain, tapi terus gue akhirnya kayaknya karena gue butuh gue yang lebih confident gitu, akhirnya gue lagi yang sendiri gitu. Jadi ya gue sampai sekarang masih megang roasting. Tapi lu sempet judging juga? Sempet, karena waktu itu zamannya di elderly yang tadi lo ngomong, Mira dan segala macam, itu kan nggak ada judge kan hitungannya. Pada waktu itu tuh nggak ada yang punya care yang cukup lah ya untuk scene kompetisi di Indonesia. Itu zaman sebelum Barista Guild. Sebelumnya? Ya. Ya pokoknya menjelang Barista Guild. Yes. Jadi ya gue bertemu Mira dan teman-teman, ya lu diajak atau lu disuruh? Diajak dulu. Oh iya. Terus dicemplungin. Ya. Sama kayak gue di SCI lah. Iya. Yang di SCI juga sama ya. Diajak dulu, habis itu gue dicemplungin sama nyata. Iya. That sounds familiar. Gitu. Jadi during the time tuh nggak ada orang yang mau jadi judge tuh Diki. Ya. Terus yang concern sama kompetisi juga nggak banyak gitu. Jadi ya gue nambahin satu orang diri gue buat ya gue bantuin deh gitu apa aja. Jadi gue sempet tuh yang namanya sertifikasi judge segala macem. During BGI itu gue ada track record gue jadi judge lah gitu di BGI. Tapi BGI itu dulu gue fungsinya apa jadi Yoshi ya? Gue lupa. Partner gue emang brengsek semua ya, suka cemplungin orang ya kan. Yudis dicemplungin Yoshi, lu dicemplungin Yanto ya kan. Benar. Lu tau ceritanya Yudis gak ya di episode gue tuh bener-bener Yudis lu aja. Yudis kayak sampai sekarang ya oke lah. Not bad lah ya kan. Karena cerita di masa lalu makanya sekarang jadi dia dipercaya menurut gue. Benar. Gue itu ya kita juga biasanya nggak sembarangan nyemplungin orang sih. Ya kita juga lihat orangnya bisa dicemplung, kalau dicemplungin bisa berenang nggak ya kan gitu. Kalau nggak bisa berenang juga bahaya.
So, okay. Your latest role lah gitu ya kan. So what's the story? Gua aja nggak tahu jujur. Lu dicemplungin sama Yanto gimana? Gue kagak tahu gitu. Gue nggak banyak nanya juga sih. gue semenjak yang BGI itu kan gue sebenarnya juga nggak terlalu interested sama asosiasi lah ya. Gitu. Jadi gue waktu itu seneng seru-seruannya aja, kopi, gue bareng, community-nya banyak, terus jadi judges, Yoshi gue kenal, terus apa segala macam, kita ngumpul bareng, gue senang-senang aja gitu. Dan during the time tuh asosiasi tuh nggak ada fun-funnya sama sekali kan waktu itu. Waktu yang PGI. Iya. Asosiasi zamannya lu mau gimana pun, however way you wanna put it, comparing zaman sekarang yang setelah Yanto naik sama yang pas-pas tuh jauh banget gitu. Dan itu juga udah everybody knows ya kan. Mau compare gimana juga ya silakan sih, cuman ya you can see the difference lah ya kan. Dari dulu ya jujur gue juga toh ngapain lu ngurus itu ya kan gitu, kayak ribet gitu ya kan, ribet. Jadi ya lu bener-bener harus ada purpose banget untuk duit gitu ya kan, which ya at the same time gue nggak surprise Yanto's able to do it dan he's successful at it. I'm not surprised. Doesn't surprise me one bit gitu. Tapi ya that's another story ya gitu. Tapi ya lu community events ikut, you like the community? Semua community gue ikut sampai, ya gue sama sekali waktu itu, ya gue nyambungin tadi gue sama sekali nggak tertarik asosiasi karena gue emang nggak pengen aja masuk asosiasi. Terus bukan lu doang sih. Di 2020-an kan waktu election mulailah tuh kita ya Aang kan kita udah segala macam tuh. Itu emang ngobrol, saatnya kita ambil alih gitu kan sih. Terus akhirnya nyemplungin Yanto kan waktu itu. Nah, kita bikin inilah semua, yuk kita voting Yanto aja lah gitu buat naik dulu. Singkat cerita, pokoknya dapet lah itu Yanto naik kan gitu. Nah, waktu itu Yanto naik, terus Aldi sekjen kan. Terus berapa lagi yang nominasi lainnya kan pengurus tuh. Gue lupa, Almira apa segala macam, itu semua pengurus dah. Itu udah masuk. Intinya adalah kepengurusan itu adalah kepengurusan yang katanya merepresentasikan komunitas kopi yang sekarang kan. Gitu, pada waktu itu ya. Gitu. Benar. Nah, jadi ya gue waktu itu ya gue cuma penonton waktu itu. Nah, lu awalnya lebih ngurusin banyak ke communication-nya kan, awalnya kan. Awal banget dari BGI gue communication. Oke. Dari BGI gue communication. BGI itu communication-nya ya kan, communication. Semua communication tuh BGI gue handle. Terus yang di SCI gue belum sama sekali kan. Nah, setelah yang udah mulai jalan dan segala macam, Rinaldi mengundurkan diri. Nah, Yanto nyari tuh gitu. Yanto nyari siapa yang jadi sekjen gitu. Karena kan tapi lu udah di SCI juga kan? Waktu itu belum. Jadi Yanto mencari sekjen. Karena kan sekjen harusnya kalau pada waktu itu dicarinya itu adalah yang ikutan ini juga nominasi juga gitu buat calon ketua kan gitu. Cuman Yanto gue kayaknya harus nyari somebody yang dari luar gitu di ini. Nah, Aang waktu itu bilang lagi. Aang lagi nih gitu. Tukang cemplungin juga tuh satu emang. Iya, Aang tuh langsung mesti aja gitu ya kan. Coba kenalin ke Yanto. Gue dulu sama Yanto kan enggak kenal banget kan. Maksudnya? Gitu. Ya maksudnya cuma sekedar gitu aja lah. Iya. Cuma sekedar ketemu lah. Gue mungkin lebih kenal lu dibanding kenal Yanto dulu. Iya. Gue lebih kenal lu dibanding kenal Yanto dulu. Nah itu pada saat itu gue temuin sama Yanto, gue bilang gue waktu itu udah dari awal gue bilang gue mau bantuin lo untuk mewujudkan cita-cita lo, gue bilang gitu. Kalau lo emang mau ini di kopi Indonesia dan segala macem dengan skena dan segala macem, ayo gue mau. Ya udah itu
Jadi 2021 itu gue mulai di situ. Jadi Aang yang kayak jodohin gitu. Iya. Tapi Aang juga tahu lu ada background ASN. Tahu. Oke. Tahu. Yeah. Jadi- Abis baru gue tahu juga lu ada background ASN, gue kayak now it makes a lot more sense gitu. Not that it didn't make sense, Yeah, not that yeah. you weren't doing a good job Yeah, either. yeah. Fantastic job. Cuman kayak okay, I get it. Ngerti nggak kayak makes a lot of sense gitu. Karena Iya, I put maksudnya- a lot of ASN into SCAI yang yang sekarang gitu. Jadi struktur itunya itu emang ya kayak misalnya gue buatin kayak SK-nya apa segala macam itu Yanto udah beneran tinggal lihat ininya lah gitu ya. Bentuk legalnya kayak apa, ini kayak apa itu udah. Iya, karena itu penting. Iya. Karena ya meskipun SCI is not a government organization, ya kan, tapi they deal a lot with government Yes, gitu. Jadi yes. mau gimana pun lo harus speak the same language gitu. Yes. Dan language government tuh beda dari language swasta. Iya, betul. Ya kan, betul. sangat berbeda. Jadi ya ada orangnya, Ya. lewatnya, caranya, lalala gitu, which is Jadi semenjak SCI itu Yanto sama gue tektokannya nyambung gitu. Tektokannya beneran yang karena Yanto harus nyemplung sebagai ketua harus nyemplung di pemerintahan kan gitu. Dan gue mungkin knowing lumayan tahu gimana pemerintah itu cara operates-nya dan segala macam. Jadi gue ngasih clue lah gitu, ngasih apa ke Yanto, ngasih bentuk dokumen apa sih segala macam. Ya somehow ya bisa begini lah gitu, bisa ini gitu. That makes a lot of sense gitu. Jujur ya dari dulu yang gua bertemanan sama Yanto udah I don't know 25 years or something ya. Kita pertama-tama kenalan pas kuliah di Boston, which was early 2000, so it's like 25, almost 25 years basically. And I know him very well kan, sampai gue juga ya partner di kawinan dia, gue jadi best man, gue sama Yoshi juga ya kan, ya udah kenal lumayan baik lah gitu. And dari dulu ya emang dia ada some sort of interest di politik gitu ya. Maksudnya emang I'm not saying dia mau jadi politikus ya, cuman dia emang ada interestnya gitu. Gue sama sekali nol gitu. I don't really give a shit gitu ya kan, because it's not something yang buat gue interesting or gue merasa it affects me. Of course it affects me, cuman I personally don't like to spend time doing things yang gue nggak bisa kontrol. Karena buat gue kayak ngapain gitu ya kan, gue nggak akan bisa do anything there either, kecuali gue nyemplung ke sana, which is gue nggak mau kan, gue nggak ada channel atau gimana ya kan. Tapi Yanto dia tahu lah gitu, kayak misalnya kalau ada diskusi ngobrolan secara politik or something happening, gue selalu nanya dia juga tahu up to date lah ya kan. Terus working together with him as a partner juga, ya orangnya emang as a people person dari dulu gitu. Dia tipe orang yang gampang dan bisa connect sama orang lain, dan dia selalu tipe orang yang cari middle ground gitu. Gimana caranya semua bisa happy in a way gitu. Dia dari dulu emang kayak gitu anaknya gitu. Good and bad thing ya kan. Good is that jadi semua orang bisa dia bisa manage expectation orang dan bisa make a jalur, a middle way ya kan. Cuman the bad thing is gue selalu jadi bad cop-nya gitu. selalu jadi bad cop-nya gitu ya kan. Jadi ya company is different ya kan. Company ada politiknya sendiri ya kan, tapi it's a little bit different gitu. Tapi ya that's part of his strength dari dulu gitu. And emang ya of course gue juga selalu merasa sebisa mungkin kalau ada ketua of a non-profit organization, ya kan, mau itu SCI, mau itu ya pemerintah, seharusnya non-profit juga ya. Ya kalau bisa sih menurut gue ada ketua yang udah bercukup
Ya. Ya kan? Alias kepentingannya Personal ininya, kepentingan. nggak ada hubungan Ya. dengan apa asosiasinya. Ya. Gitu. Karena make sense. Ya. Ya kan? Jadi gua nggak ada personal interest untuk disposition, ya Ya. kan? Jadi ya gua benar-benar bisa fokus di ya what's best for the industry or the people in the community or Ya. the things like that, ya kan? And ya Yanto emang dari dulu gitu juga gitu. Dia tipe orang yang selalu juga I think setahun bisa sebulan kali dia tuh ada something to do with the wihara gitu. Ya, ya. Ya kan lu tahu Ya, juga ya, kan, ya. oh Gus minggu ini gue nggak bisa deh. Ya, Ya, ada ya, kan kayak gue harus jaga wihara Ya, atau ya. apa gue harus Ya, ya. oke toh. Ya. Ada aja Ton gue hari ini minggu ini nggak bisa meeting gitu. Ya, Oh, ya. kenapa? Ya, gue harus jaga wihara. Oh oke. Ya kan jadi ada that thing juga gitu ya kan, Ya. of this community sort of thing gitu. Gue inget juga karena dulu kita sering travel buat kompetisi juga, gue juga selalu bilang sama Yanto juga kayak one day be really cool if kita bisa ada COE di Indo gitu. Karena dari dulu kan traveling to the World of Coffee itu pasti ada booth COE Ya, kan. ya, ya. Nah, I was like, wah Indo butuh banget nih Yeah. gitu buat at least get our coffees on the map juga gitu. And I know that was one of his first projects kan sebenarnya. So, you know, whether you like it or not, he is the right man for the job for sure. And yeah, I think you've seen juga kan. Jadi dari awal tuh ini ya, gue sama Yanto gue bilang lo mau go, artinya dia sama gue kan ngomong ini kan apa, dia mau ngurusin kopi di Indonesia dan segala macem. Gue bilang lo mau how deep gitu kan, how deep ini gitu, lo mau gimana? Terus dia bilang kan langsung, pokoknya gue mau ada juara dunia, mau ada kompetisi yang benar, mau ada World of Coffee, mau ada COE, oke. Kalau ini goalsnya, ya udah kita bikin yang inilah, kita bikin yang sistematik, yang benar, yang benar. Intinya tuh semua kerjaan tuh inilah ya, ada tujuannya lah gitu. Jadi structure gitu di ini. Ya udah gitu. Kita mulai semua, kita bongkar sistem kompetisi dibongkar semua, dibikin, kita coba trial and error terus kan gitu di ini. Tapi kita coba disiplin ininya semua gitu. Jadi nggak ada tuh yang model kayak dulu yang apa tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba ini gitu. Nah, semakin jalan semakin sini tuh gue ngelihat nih orang emang gila gitu. Siapa? Yanto? Oh. Ini orang nih emang gila, gue bilang. Ini gila kayak gimana maksud lo? Dedikasi dia buat kopi tuh beyond my expectation gitu. Oh, tapi jujur Yanto orangnya kayak gitu sih. Iya. Nggak gila. Tapi gila bukan hanya buat kopi doang. Dia tipe orang tuh dia obses dengan satu hal. Ya. Dia bakal terobsesi dengan itu banget. Oh ya. Mungkin itu juga ya. Ya itu terus ke kopi kan ya. Add on ke situ gitu ya. Gua ada sekali kita waktu pertama-tama mau merintis bisnis kopi sama-sama. Gua, Yoshi sama dia kan. Awal-awal sebelum Pandava, sebelum CG kita sempet pengen franchise atau ambil brand dari UK. Jadi berangkatlah kita ke UK nih. Udah email bla bla bla. Berangkat kita ke UK. Ini di Juni atau Juli lah ya, musim panas ya, summertime, ke London, ketemu sama mereka ya kan. Good meetings, things like that. Ini 2008. Udah selesai meeting dan lain-lainnya. Habis selesai meeting, besoknya Yanto ngomong sama kita, "Hey guys, besok gua mau ke Manchester." Terus, hah? Terus kita kayak, hah? Terus saya, iya, gue mau ke Manchester United tim. Dia kan fans banget tuh. Terus kita, oh oke. Naik apa? Saya, ya naik kereta. Besok ada jam 5 pagi gitu. Terus kayak, kita harus ikut. Terus dia bilang, enggak kok gitu, gue pergi sendiri gitu. Gue bilang, wah ini orang gila juga ya, pergi sendiri. Terus gue mikir-mikir, lah ini kan summer, nggak ada yang main. Iya. Terus gue nanya dia, Tok, ini mereka nggak main Tok.
Iya, gue cuma mau lihat stadiumnya aja gitu. Terus gue balik gitu. Larinya, gue bilang, wah gila loh, ya kan? Bilang. Tapi dia bodo amat. Besok dia pergi, pulang pergi gitu. Sampai sekarang kayak gitu orangnya. Dia harus tugas kemana, travel kemana. Dia literally bisa sehari 2 hari di satu tempat terbang terus balik gitu. Gue paling nggak bisa gue. Gue harus effort, harus packing, harus kemana ke satu tempat. Gue bakal di sana paling dikit seminggu lah gitu. Baru gue balik Indo gitu. Nih orang agak emang tipe orangnya kayak gitu. Agak ya gila like you said, tapi lebih ke go getter ya kan. Tipe yang go getter betul. Dia go getter banget gitu. Gue setuju. Makanya tim dari awal banyak yang nanya, oh lu CG kok bisa sebla bla bla inilah gitu. Gue bilang ya tim kita dari awal foundersnya tuh meskipun missionnya sama, tapi kita sangat berbeda. Fungsinya beda-beda. Ya, jadi kita dari dulu selalu divide and conquer gitu. Jadi hal apa yang harus yang dia lebih pinter atau lebih suka lakuin ini, dia ngelakuin ini. Tapi weakness dia di cover dari orang lain. Kayak gue bilang, gue paling malas travel jauh-jauh cuman sehari gitu. Yanto sih caw-caw aja gitu. Kadang-kadang dia nggak ada tiket loh. Dia ke bandara aja beli tiket di sana. Itu. Karena dia gila aja emang. Makanya. Gue setuju kalau dalam deskripsi gila kayak gitu ya. Bukannya gue nggak mau, gue malas. Gue fuck that dude. Ya kan. Tapi yang itu Yanto gitu. Jadi emang dia cukup. Dia kalau terobsesi dengan dia pengen sesuatu, dia benar-benar bisa itu banget gitu. Ya that's why makanya begitu gue tahu dia segitu, gue bilang oke, ya udah ayo kita beneran ayo kita gas gitu. Kita gas kalau emang begitu ayo gitu di ini. Karena gue juga dari awal waktu itu kan gue bilang kalau emang nanggung gue males sebenarnya gitu kan. Kalau nanggung jangan gitu, mendingan udah nggak usah gitu. Kalau ternyata gue belajar dia sampai ke sini makin ini orang emang aneh, tapi ya udah emang anehnya in a good way gitu. Iya kayak misalnya dia misalnya harus ketemu Yanis gitu ya kan, sehari 2 hari di mana aja terbang anjing. Gue cuman paling call kalau dia sih terbang gitu. Ya emang go getter banget dia gitu. Jadi ya gue belajar lah banyak juga sih dari dia. Nyata ada orang yang kayak dia itu baru sekarang ini gue ketemu orang yang kayak dia itu baru sekarang gitu. Jadi gue merasa kalau misalnya ritme gue di SCAI misalnya, let's say kan ada lah di SCAI itu nggak pernah setiap hari ngapain gitu kan, pasti ada yang ini. Jadi gue harus doing something untuk ngapain gitu di ini. Supaya ya dia sacrifice-nya dia itu ada ininya gitu, ada something yang buat community gitu. Kadang-kadang suka gitu sih gue, makanya jadinya nggak bisa ini gue nggak bisa kalau misalnya dibilang jadi sekjen nggak serius, gue nggak bisa gitu. Kayaknya nih bosnya begini nih, nggak bisa gitu. Dia harus diimbangi dengan yang itu. Dan mungkin ya dari pengalaman lu sebelumnya juga mungkin you wanna do things the right way juga ya kan gitu. See it through lah gitu. Jangan mondar-mandir atau maju mundur gitu. Betul. Karena di kita emang somehow senang banget mondar-mandir ya. Itu apa ya? Kebiasaan Jawa, kebiasaan kita senang banget tuh mondar-mandir ngapain sih? Udah kalau lo mau one goal udah ke situ aja. Jangan kiri kanan. Menurut gue kebiasaan orang Jawa sih. Jawa banget gitu. Karena gue kan married sama orang Sumatera kan. Bini gue asli Medan gitu. Wah, kalau orang Sumatera sih nggak lihat nggak permisi, udah hajar aja gitu. Tapi ya nggak cepet sakit hati gitu, apa adanya gitu. Setuju. Sumatera sama Jawa beda emang. Yanto kan aslinya Lampung ya. Bapaknya orang Lampung gitu. Ya gitulah ya. Sumatera juga. Tapi dia orangnya emang dari dulu gitu. Ya. Positifnya banget tuh emang sangat driven to certain thing and he will do things to get there banget gitu. Ya jeleknya tuh dia kalau gue suruh tulis email dia nggak bisa tulis ya. Iya sama. Gue nulisin pasti lu yang nulis Jack. Dia nggak mau. Gue pernah gue saking keselnya. Gue di kafe kita lagi kerja, gue minta dia email siapa lah kayak produser mana buat beli kopi ya kan.
gue tontonin, gue tongkrongin gitu. Gue suruh dia, gue setrapin dia di tempat duduk, suruh tulis email gitu. Setengah jam gue nungguin, satu kalimat aja kagak bisa, nggak keluar, Jack. Iya, Gue iya. Tok, cepetan Tok. Iya tunggu, aku lagi mikir gitu. Kayak wah, dia tipe orang emang nggak bisa diem. Iya. Dari dulu, Iya, orang iya. nyokapnya aja pernah cerita ke gue, nih anak dari dulu emang nggak bisa diem, paling bandel nih ya. Gue bilang, iya kali tante, ya namanya bapaknya ya apa tuh pedagang kopi, ya agak masuk akal sih gitu. Menarik sih, interesting ya. Ya makanya in apa ya, in positions, ya people are we would be lucky to have more and more people in positions like this gitu ya, dimana kayak ya doing things with purpose, with intention, sama the right way gitu. Which is not easy ya kan. Kayak I feel like Very. a lot of public resources are being used for things yang not for the public gitu. Ya that's perjalanan kita lah ya sebagai orang Indonesia gitu. Mau maju mundur, mondar mandir gitu. Moga-moga kesampe sih. Tapi ya ada contoh-contohnya mungkin sekarang ya. Ada learn and ininya kan gitu. Ada yang ada learning curve-nya ada. Iya. Dan ternyata ada juga orang-orang yang ya emang intention sama purpose-nya itu ya true lah, ya kan? Ada gitu, meskipun nggak banyak tapi ada gitu. So, I think it's interesting. Jadi selama ini semua goals-nya udah tercapai? Atau ada goals baru? Gue udah sempet tanya ketum kan kalau gue ngomong sama dia, ketum tuh ini lo mau goalsnya apa lagi nih, kan semua udah nyampe nih. Goals dia yang periode pertama tuh menurut gue udah kesampaian semua nih. Goals dia udah nyampe semua nih gitu. Ini goals berikutnya, karena dia waktu itu nanya dia mau running second term apa enggak gitu. Itu gue juga nanya sama dia, Jir. Ya terus Gue nanya, dia running second term apa enggak, terus dia bilang, lo aja Gus, kagak, gue nggak mau. Gue nggak mau ever gue running untuk ini, gue bilang. Tapi kalau lo mau running lagi, jujur ya, dia naming lu kan. Iya. Itu gue yang lemparin lu di situ. Abis itu tanya dia, gue sebelumnya udah ketemu dia. Gue bilang, lu yakin mau second term gitu tuh? Dia bilang, iya tapi I don't know nih gitu. Siapa lagi? Gusti lah, gue bilang. Anjing, ternyata ditolak. Iya, terus. Iya, gue bilang sama dia, gue nggak mau gitu. Gue nggak mau jadi ini. Gue kalau emang mau, intinya pas di awal kan gue bilang ke dia, intinya gue mau support lu gitu. Kalau emang lo mau ini, ayo gitu kan, tapi gue nggak mau running buat ini gitu. Terus dia mau akhirnya nyari running second term, siapa lagi nggak ada kan gitu kan. Iya. Terus sih. siapa lagi yang orang juga agak minder juga nggak sih? Iya benar. Pasti. bener. Ya, karena they won't think they can achieve something similar, which makes sense. Ya maksudnya masuk akal lah, kayak ya, and it's not an easy job. Agak susah sih buat penerusnya sih memang. Buat pasti. Ini untuk ya let's say menandingi yang ini tuh agak susah gitu deh. Tapi ujung-ujungnya bisa jadi ya gitu lagi, maju mundur. Ya kan? Kalau nggak ada suksesornya yang dengan idealnya yang mirip lah, nggak usah bilang sama lah, tapi mirip. At least dari spiritnya ya nggak sih gitu, kayak intentionnya, sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Karena ya intention setiap orang kan bisa berbeda-beda gitu. Tapi ya susah juga kalau misalnya multiple terms juga gitu. Susah. Karena eventually jadi the Batman syndrome kan. Live long enough to become the villain. Yang terakhir gue diskus sama Yanto juga sama nih, kayak second term tuh adalah udah terakhir juga, udah kayaknya selesai deh gitu. Maksudnya siapapun nanti abis second term ya kita lihat aja nanti, mudah-mudahan emang ada gitu. Mudah-mudahan emang atau udah mulai grooming dari sekarang. Meskipun masih belum bingung ya. Gitu. Tapi emang di second term ini emang Yanto emang secara asosiasi ini kita belum dapat satu goals yang pas lah ya. Tapi udah ada pintu depannya nih. Pintu depannya itu kita udah mulai partnership serius sama SEA kan.
karena udah ada MOU dan Of segala course. macam. Which ininya. rightfully so dong. Ya, Ya namanya juga the global organization Yeah. ya kan. Ya mau gimana pun ya tetap harus ada governing body-nya yang global Yes. gitu. Kayak UN lah ya Yeah. kan, belum arti government tapi ya ada association-nya gitu. nah jadi dari situ dari MOU itu ya kita sempat discuss, ini kayaknya bisa banyak lah ya yang dikerjain dari sini. Dari sini aja udah gitu. Dari sini aja nih kayaknya kita udah menurut gue udah susah nih gitu untuk Ya. goals-nya SCA jauh lebih, menurut gue lebih, kalau ngomong konkret apa ya, ini lebih abstrak dari ekspektasi kita gitu sebenarnya ini. Kayak banyak yang lebih sulit menurut gue untuk diwujudkan lah. Ya, cuman ya kita harus coba gitu Iya. di ini. Karena SCA sendiri juga banyak berubah soalnya. Yes, betul. Dari Europe and America jadi satu, itu pun juga ya namanya any governing body yang global dealing with countries in different states juga beda kan, ya kan, which is not easy juga. Ya coming along sama dia jadi itu kan, dia menominasikan diri dia jadi board of director di SCA. Aku bilang, ayo masuk, lo masuk aja jadi board of director SCA supaya ntar ya kita ada lah gitu Indonesia di situ, entah buat apaan, kayak pokoknya lo masuk aja dulu. Ya dan mungkin bisa ya bantu, maksudnya ada guiding factor ntar Yes. penerusnya juga kan, Yeah. dari setelah Yanto gitu. Jadi, ya ada ininya lah, mungkin coachnya lah. Shaping lebih, asosiasinya lebih dari Indonesia bisa kelihatan lah bentuk formnya kayak apa dan segala macam supaya lebih ke SCA gitu di ini. Tapi Itu itu somehow yang pengennya, itu tapi another story sih. another bag of tricks sih. Ya, Itu politiknya juga lebih gila. iya, karena global kan. Iya. Kalau politik sini ya lu udah tahu budaya orangnya lah gitu. Jadi lu bisa antisipasi ya. Tapi kalau di sana sih pasti lebih, ya gua aja mulai mikirnya agak males ya kan, kayak what's the point gitu. Bukan what's the point, cuman kayak that's a lot ya kan. Ya, a lot. Gitu. Dan impact-nya ke Indo juga belum tentu Belum tentu ada. betul. Karena kepentingan masing-masing juga kan di atas Yes. sana pasti politiknya beda-beda. Politiknya pasti beda. Dan pasti ya mau gimana pun itu pasti tetap dengan pandangan orang barat kan, Ya. pasti. Meskipun sekarang bulk of growth-nya kan di Asia. Di Asia. Asia Southeast Asia malah Yes. gitu. Motornya. Iya, bener. Yang lain pada ya aging kan sebenarnya, Ya. aging economies, aging everything. Jadi ya, gue juga ya banyak ngobrol sama Yanto juga tentang our future of our industry juga ya. Just because I'm interested about industries at all juga kayak ya seharusnya lebih banyak menurut gue ya, karena growth-nya di sini ya lebih banyak event-event ya di sini, di Asia lah, nggak bukan necessarily Indo ya, Ya. tapi di Asia karena ya enthusiasm-nya juga di sini. Si Yanto juga hampir setiap tahun ke SCA yang di Amerika kan. Terus gue selalu nanya sama dia, gimana SCA tahun ini? Ya sama aja. Gitu. Which is, and I get it. Ya. Kayak kenapa mereka di sana juga mungkin secara inovasi juga nggak terlalu banyak ya, kecuali stagnan. Karena marketnya juga stagnan. Iya. Eropa juga sama. Ya kan? Ya. Ya paling positifnya ya mungkin kita bisa banyak ekspor kopi ke sana karena kopi kita belum banyak di daerah-daerah sana ya, dan kopi kita secara kualitas tuh dibanding 10 tahun yang lalu tuh jauh improve gitu ya kan. Ya oke, I get that. Ya kan, cuman ya what's the benefit for coffee in general if we are consistently investing in stagnant economies? Ya. Just saying. Ya. Tapi ya, again, that's a whole different ball game ya kan. Good luck Yanto ya kan. Good luck Yanto pokoknya. gue cuman manas-manasin gitu. Manas-manasin. Kalau lo punya dream di kopi yang gede, ayo sekalian langsung. Iya.
Iya. Gue cuma seneng aja gitu kalau lo punya activity di kopi, ayo kita ini gitu, kita bikin, kita bungkus, kita ini dan segala macam. Nah, sebelum podcast ini kita just sempat ngobrol ya sebagai penutup ya. Everything happening so fast kan. Even goals, gue yakin goals Yanto yang you guys talked about 5 years ago tuh sebenarnya nggak ekspektasi bakal 1 term dong selesai. Iya. Iya kan? Pasti dong. Iya. Gua aja ekspektasi juara dunia sampai udah tercapai di kita juga gua dari awal pertama kompetisi sampai sekarang nggak nyangka kita udah menang paling atas gitu. I still some part of me tuh I cannot believe it. Karena when we first started tuh kayaknya jauh banget gitu. Jauh banget, betul. Banget ya kan. Padahal cuma 10 tahun yang lalu. Iya. Kan? Jadi nggak gue sama sekali nol, zero gitu. Sampai Brewers Cup finalis juga and all of that tuh top 6 aja udah kayak wah kalau kita bisa top 6 itu udah we done our job. Kita udah sukses do what we set out to do gitu. Anything more than that it's just unimaginable gitu. Karena waktu itu Yoshi masuk semifinal aja udah kita udah wah euforia banget euforia banget gitu. Karena saking sering kalahnya bro gitu. Bukan saking sering menangnya, saking sering kalahnya gitu. You nggak tahu kita di World Stage kalah berapa kali gitu. Kita ada losing record gitu. Kita bukan winning record. Ya. Di Indo winning record kita untouchable gitu. Di global kita pecundang gitu. Ya sekarang udah mendingan lah ya, udah lumayan mendingan. Tapi dulu kayak ya kita masih kayak kayak bocah ingusan masuk ke arena ya kan. Iya. Nah, jadi tapi itu jadi refleks ke industri kita kan. Ke ekosistem kita, ke ekonomi kopi kita, mau dari hilir sampai hulu ya. Spesifik mungkin yang lebih ada hubungan sama lu sama gua tuh di retail ya, di hilir ya. Kayak perkembangan bisnis kopi, dunia kopi itu sangat pesat dan sangat kompetitif gitu. More so than ever gitu. Kayaknya setiap minggu ada coffee shop baru mungkin ya kan. Setiap hari kayaknya. CG mau berapa banyak juga belum bisa seminggu sekali gitu ya kan. Tapi jadi apa ya? Gue merasa juga jadi growth-nya terlalu liar. Gitu ya kan. Terlalu banyak ekspektasi, terlalu banyak ya namanya kalau supply-nya outstrips or outruns the demand kan juga not a good thing kan. Ya terbaliknya juga not a good thing juga. Cuman at the same time, gue merasa kita sebagai industri udah banyak inspire a new generation of baristas untuk menjadi barista. Yang mungkin sebelumnya nggak ada pikiran mau jadi barista, tiba-tiba mau jadi barista gitu. Cuman at the same time, gue merasa banyak yang mau jadi barista sekarang bukan dengan alasan pengen jadi barista yang ekspektasi gue. Alias banyak barista yang mau jadi atlet. Ya kan? Atau mau jadi popular on social media. Rather than I love coffee, I love the process, I want to know more, I want to contribute to the industry. Gue pengen compete tapi karena gue pengen menjadi lebih baik atau gue pengen do something for the industry juga ya kan. Tapi lebih ke ya self motivated interest gitu, which is sebenarnya dibilang salah juga enggak ya kan. Cuman not sejajar sama komunitas kita menurut gue. As a general thing ya kan. As a general thing kita semua frenemies dong ya kan. Meskipun kompetitor, tapi kita masih cukup friendly, akrab, ngobrol gitu. Gua ajak orang kompetitor gua ke podcast, semua juga mau, belum ada yang nolak ya kan gitu. Tapi karena ya kita ada this spirit of sharing gitu. Dan this is the very special thing tentang specialty coffee. Dan itu nggak di Indo, nggak di Amerika, nggak di Eropa, di mana-mana. That's why I love this industry juga. Karena orang-orangnya tuh komunitasnya terbuka gitu, terbuka dan
cukup friendly Yeah. masing-masing. Makanya setiap kali ada event internasional juga friendly Semua. gitu. Yeah. Nggak semua cuma pengen ngomongin bisnis, pengen ngejualin sesuatu, tapi lebih bener-bener ya ada interest in one another gitu, in a positive one. Yep. Gitu. Tapi ya itulah gitu ya. I'm dengan new generation of baristas, dengan banyak hal yang berubah, termasuk persepsi barista these days. Gue takut aja tuh that thing lama-lama slowly disappear. Ya. In a way. Ya, in a way. I don't know. What do you? Lu pandangan lu gimana? Yang juga first hand ya. Maksudnya lu juga pasti banyak ngurus event-event, banyak ngeliat, banyak apa kan. Lu pasti informasinya dan apa reaksi kan lu pasti juga ada impressions gitu. Kalau gue tuh ngelihatnya, iya sih betul kita lagi very dynamic gitu dalam the last 10 years gitu. Dan culture tuh juga beneran berubah banget. Setiap tahun tuh kayaknya ada perubahan gitu ya. Terus yang ikut kompetisi pun juga sebenarnya menurut gue beragam secara culture juga. Jadi yang dulunya mungkin sekedar mau coba-coba, iseng-iseng, dalam mungkin semenjak SCI mulai 5 tahun ini lah ya, 3 sampai 5 tahun terakhir ini mulai bahwa yang mau ikut kompetisi di SCI itu adalah emang yang beneran mau yang serius gitu deh. Karena emang diciptakan gitu kan gitu. Bener. Sekarang SCI itu menciptakan kalau mau serius di kopi ikutnya di SCI gitu kan. Yeah. Itu yang emang diciptakan gitu dia. Nah, somehow tapi gue ngelihatnya juga gini, di SCI itu sekarang jadi beneran apa ya? Kalau dulu bagusnya adalah yang tadinya iseng-iseng sama yang serius kan bisa gabung ya gitu di ini. Nah, makin kesini nih yang seriusnya tuh banyak gitu, tapi yang iseng-isengnya itu berkurang gitu. Yeah. Jadi yang fun, yang tadinya fun aja itu berkurang gitu. Jadi ini bukan scene gua lah Yeah. ya kan. Kayak terlalu serius gitu. Terlalu serius. Jadi itu yang dilihat sekarang kayaknya. Itu yang gue lihat tuh sekarang itu. Gitu. Jadi ini jadi somehow jadi community yang beneran very serious in coffee, which is a good thing gitu. Tapi kita jadi create a new barrier lagi. Bener. Gitu. Creating Alias a new barrier lagi gitu. kurang inklusif lah ya. Yeah. In a way ya, In a bukan sengaja. Bukan sengaja. Tapi ya gara how things evolve ya kan. Yeah. Which is ya gue juga lihat dan tahu ini juga sesuatu yang happening bukan hanya di Indonesia. Yeah. Di luar juga. Yeah. Makanya ada yang namanya CVA ini sebenarnya bukan gue pengen ngeling ke Yeah. sana sih ya. I'm not paid by Yanto, okay, or any SCA or whatever gitu. Tapi I see the logic. Yeah. Meskipun banyak people kayak, and I'm not a Q grader, Yeah. nor do I want to be, which is, and if you are, good for you gitu. Cuman kayak gue merasa in order for us to grow the business and the industry, ya itu harus lebih luas partisipannya, ya kan. Dan makin lu kasih barrier, ya makin susah untuk nge-grow industrinya. Yeah. It's sesimpel itu. Yeah. Ya. Dan emang setahu gue, ya Q grader exam memang sangat susah, sangat memerlukan waktu dan biaya yang besar, besar dari dulu. Yeah. Dari dulu ya. Yeah, dari dulu. Gak cuma tiba-tiba, udah dari dulu udah mahal Dari gitu. dulu mahal, betul. Which is, even though I can afford it, gue juga I'm not gonna do it because it takes too much time for me gitu. Yeah. Cuman maksud gue bukan artinya ya I'm not a coffee professional, I still am gitu. I can tell between this coffee and that coffee or which one I like, which one I don't like ya kan. Cuman ya kalau gue sebagai admirer of coffee juga I don't pribadi personally I don't care
if I can identify if this is a tannin type of taste gitu, or mouthfeel ini kayak like whatever acidity gitu ya. That's great if you can and you do. Cuman gue lebih suka, I like it or I don't like it gitu. And I like it for this reason, I don't like it for this reason. I don't need to be very specific gitu. Jadi ya emang kalau lu mau pro banget ya silakan gitu. Cuman ya emang banyak orang di luar, apalagi dengan new generation ya, yang Gen Z and below menurut gue, mereka punya taste preference udah sangat berbeda sama kita. Jadi kalau lu nggak buka ke market sana, masa depan lu ya itu ya masa depan lu di situ. Jadi kalau lu nggak ada adjustment atau semacam evolving, you're gonna die gitu, or you're gonna be stuck with a very particular customer base yang ya lama-lama pasti aging gitu, ya kan? So I get it gitu, I get why they want to simplify it, I get why they want to make it more inclusive, I get why harga certification di producing country, di less developed country sama di developed country beda. Ya beda dong bos gitu ya kan, kayak lu nggak mungkin $1 apa tuh Big Mac di mana-mana $1. It doesn't make sense gitu. So I don't really understand the issue that, I mean, I don't see why people are so, I understand why, but for the future it's like this is better gitu. It has to be more inclusive, you're right gitu. Kalau nggak ya gitu-gitu aja industri kita. Nggak akan growing into the next generation. Ya, kalau sekarang tuh emang kita kayak cyclical thing aja ya. Maksudnya emang siklusnya aja gitu. Dari kemarin kita nggak punya apa-apa, kemudian kita punya semuanya sekarang gitu kan. Itu semua pakai proses yang kita harus atur gitu kan. Sedemikian rupa supaya semua by the book, by the rules dan segala macam. Akhirnya kita terbentuk nih jadinya komunitas yang serius banget gitu jadinya kan gitu. Itu cyclical sih menurut gue gitu. Jadi ya kita harus break lagi gitu. Somehow di certain point of time kita harus break lagi nih gitu. Harus evolve untuk kali supaya evolve atau apapun namanya. Kayaknya supaya ini jangan jadi eksklusif gitu kan. Harus bisa inklusif. Biar bisa grow kan, bisa survive lah into the next generation juga. Biar goals of kopi Indonesia-nya lebih kena ke semua. It's not only in kopi Indonesia, it's specialty coffee. Specialty coffee didn't exist for the longest time, ya kan? Everything was a commodity. Bisa aja balik ke sana. Bisa. Very simple. Kalau nggak dijaga, nggak di-grow, nggak di-foster, ya bisa balik ke sana. Bisa. Balik lagi ke instant campur air gitu. Bisa. Ya kan? Mayoritas ya gitu. Kenapa enggak bisa terjadi? Cuman ya if that's the case ya nothing that we do benefits each other in the community gitu. So I totally understand. Ya gue ngerti sih. Ya makanya gue juga ngobrol sama Yanto, awalnya kayak this whole thing lumayan controversial kan. Terus gue nanya Yanto, keributan apa sih nih gitu ya kan. Terus dia jelasin, like oh yeah that makes sense. Ya, of course ya, yang tadinya udah keluarin duit buat jadi cool grader, jadi merasa rugi or whatever. Ya, tapi kan lu ambil sertifikat itu sebenarnya buat diri lu sendiri kan. Bukan buat kayak lu menjual karena kayak gua Q grader, gua have the right to tell you what is a good coffee or a bad coffee, ya kan. If that ever happened to me, I'd be like, Q gitu ya kan. Gitu. Iya dong, ya kan, kayak you don't get to tell me what's good or bad, ya kan, I have my own preference gitu. Ya you agree with me or you don't agree with me, ya selalu gitu. Tapi ya orang kan nggak suka disuruh keluar dari comfort zone kan. Itu. Karena udah comfort zone-nya udah tuh sekarang disuruh keluar. Bener. Sekarang disuruh keluar dari comfort zone. Jadi nggak ada orang yang mau keluar dari comfort zone. That's human nature, you're right. Mau gimana pun ya, that's human nature, ya nggak sih? Anyway, baru mau seru ya. Unfortunately, kita udah lumayan lewat time limit kita. Tapi again, thank you so much for coming. It's a very interesting discussion. Pleasure. And moga-moga bisa
dilanjut di another day, another time. Karena ya, that's why I like doing this. I like talking to industry people who have different perspectives, different roles ya. Jadi banyak yang sebenarnya ya meskipun kita ngomong origins ya, tapi kan pasti evolve ke topik-topik yang emang menarik gitu. Dan kebanyakan teman-teman di kopi juga kalau diajak ngobrol tentang hal-hal ini tuh emang seru gitu, ya kan seru. Yeah. Yeah, but in any case, this is our episode with Gusti from Pigeonhole Coffee and SJIE. Thank you so much for coming. Don't forget to like, subscribe to the channel, and we will see you in the next episode. Thank you.